kami dari kelompok 7 kelas pendidikan biologi C tahun 2022. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan mengenai ekokampus di bidang keanekaragaman hayati. Perkenalkan, saya Nini Sugiaryani dengan NIM belakang 117 bersama rekan saya Veronica Anggreni dengan NIM belakang 119. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya, tempat di mana keanekaragaman hayati menjadi sumber kebanggaan dan inspirasi. Disinilah kami berkomitmen untuk membangun program ekokampus yang melestarikan dan menggali potensi keanekaragaman hayati. Ekokampus menggali kekayaan keanekaragaman hayati di Universitas Negeri Surabaya. FMIPA UNESA telah turut berpartisipasi dalam rangka menyukseskan berlangsungnya ekokampus. Salah satu topik yang diusung yaitu keanekaragaman hayati. Istilah ekokampus atau green campus dalam konteks pelestarian lingkungan bukan hanya suatu lingkungan kampus yang dipenuhi dengan pepohonan yang hijau ataupun kampus yang dipenuhi oleh cat hijau ataupun barangkali karena kebetulan jaket alma mater berwarna hijau. Namun lebih jauh dari itu, makna yang terkandung dalam ekokampus bermakna sejauh mana warga kampus dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kampus secara efektif dan efisien. Misalnya dalam pemanfaatan kertas, alat tulis menulis, penggunaan listrik, air, lahan, pengolahan sampah, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa jenis hewan sebagai bentuk keanekaragaman hayati, seperti burung dara, kucing, dan ikan yang ada di sekitar. Keanekaragaman ini cukup terjaga karena terdapat larangan untuk mengambil burung dara ataupun ikan yang ada di sekitar Busem UNESA. Pada kesempatan kali ini kami mendatangkan seorang narasumber yang merupakan anggota ekokampus Divisi Keanekaragaman Hayati untuk bertukar informasi. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami mendatangkan narasumber salah satu anggota dari ekokampus Divisi Keanekaragaman Hayati. Belum perkenalkan diri dulu. Oke, halo guys. Perkenalkan, nama aku Siana Nur Aulia. Di sini aku dari Divisi Keanekaragaman Hayati Ekokampus FMIPA UNESA. Baik, di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa keanekaragaman hayati menjadi salah satu topik di program ekokampus? Baik, mungkin langsung menjawab ya. Keanekaragaman hayati menjadi salah satu topik di ekokampus sendiri dan merupakan salah satu topik utama nih di ekokampus, karena kita tahu sendiri kan di ekokampus kan kita tugasnya untuk mengkonservasi lingkungan di sekitar FMIPA, dan untuk mengkonservasi lingkungan sendiri itu kan ada beberapa hal yang perlu dikonservasi. Nah, dalam ekokampus ada beberapa nih, misal kayak sampah, air, maupun tumbuhan kayak keanekaragaman hayati gitu kan. Nah, mungkin untuk keanekaragaman hayati lebih ditekankan karena apa? Karena salah satu kunci di ekokampus agar lingkungan terlihat asri kan juga karena adanya tumbuhan-tumbuhan yang ada di kampus sendiri. Nah, mungkin kenapa kok keanekaragaman? Karena kan beragam tumbuhan. Kalau misalnya kita cuma ada satu tumbuhan nih di suatu kampus, nah mungkin itu akan menjadi monoton ya. Terus kan juga plasma nutfa yang ada di kampus ini juga berkurang gitu. Jadi kita emang harus banyak-banyakin buat program-program ataupun apa agar keanekaragaman hayati ini tetap terjaga. Berarti keanekaragaman hayati ini salah satu topik utama ya. Ya. Lalu apakah keanekaragaman hayati di sebuah kampus itu penting dan mengapa sih? Kalau untuk di semua kampus nih harusnya penting ya, karena kita tahu sendiri mungkin banyak kan manfaat dari berbagai macam keanekaragaman hayati di salah satu kampus itu. Misalnya nih kayak menghasilkan oksigen, membuat kampus lebih asri gitu kan. Nah, kalau kita tahu sendiri misal kampus nggak ada keanekaragaman hayati di dalamnya, bisa bayangin kan gimana kayak kampus itu jadi gersang, jadi panas gitu kan, itu juga bisa merusak estetika dari kampus itu sendiri. Baik. Lalu, apakah mahasiswa UNESA Ketindam juga ikut andil dalam menambah keanekaragaman hayati dan mempertahankannya? Untuk mahasiswa
mahasiswa UNESA sendiri saya rasa itu sudah ikut andil ya, karena kita tahu di beberapa bulan yang lalu kan untuk mahasiswa baru nih, khususnya yang baru masuk di UNESA itu, apalagi di FMIPA sendiri itu kan dulu waktu PKKMB juga ada program-program dari Eko Kampus untuk mahasiswa baru, salah satunya itu labeling tanaman. Di situ mahasiswa baru diajarkan bagaimana sih kita mengetahui nama-nama tumbuhan itu, jenis-jenis tumbuhan itu. Nah, kita melakukan labeling. Kemudian di yang kedua, untuk di jurusan biologi sendiri kita spesifikasikan. Kan di situ juga ada di biostation. Kita juga melakukan labeling tanaman, bahkan di biologi sendiri kita juga belajar bagaimana cara menanam tanaman tersebut. Nah, kita melakukannya kemarin juga di greenhouse FMIPA UNESA. Wah, ternyata banyak banget ya contoh kegiatan melestarikan keanekaragaman hayati ini. Lalu dampak dari kegiatan Eko Kampus yang dilakukan di UNESA Ketintang ini bagi UNESA Ketintang ini sendiri itu apa sih? Mungkin dampaknya yang terasa seperti tahun kemarin, karena kan kita pandemi. Mungkin karena beberapa hal, jadi beberapa tanaman-tanaman maupun keanekaragaman hayati di sini banyak yang sudah rusak dan tidak terkonservasi dengan baik. Nah, setelah diadakan program tersebut, ketika mahasiswa baru udah datang, terus udah melakukan labeling tanaman, bahkan udah merawat tanaman dan menanam dan lain sebagainya, itu tanaman-tanaman yang ada di FMIPA kembali hijau. Nah, untuk dampak yang paling dirasakan ya, ini sendiri kita kan juga udah merasakan ya, lingkungannya udah menjadi asri. Selain itu juga ketika dipandang oleh pengawas ataupun orang-orang pendatang baru di UNESA, kan kita juga bisa melihat, kita juga bisa memperkenalkan bahwa di FMIPA ini udah indang loh, udah asri loh, banyak banget tanaman yang udah dikonservasi oleh nggak hanya dari Eko Kampus sendiri ya, dari berbagai pihak UNESA sendiri juga udah mengelola, apalagi mahasiswa-mahasiswa baru yang udah meluangkan waktu untuk merawat ataupun menanam tanaman. Berarti begitu banyak ya dampaknya. Ya, Lalu menurut Anda, apakah semua kampus itu wajib memiliki program Eko Kampus dengan mempertimbangkan luas lahan yang dimiliki oleh suatu kampus dan jurusan dari suatu kampus? untuk di kampus lain nih, aku rasa nih kalau Eko Kampus sendiri, apalagi keanekaragaman hayati itu penting banget ya. Mungkin kalau sesuai kayak lahan gitu kan, kita bisa memanfaatkan beberapa metode menanam. Jadi kan kita nggak hanya menanam tanaman tersebut di tanah, mungkin kita bisa melakukan dengan hidroponik maupun menanam tabula pot, yaitu tanaman di dalam pot-pot kecil yang disusun seperti itu. Nah, untuk menanam tanaman yang di pot sendiri itu dari Eko Kampus sendiri kemarin ada beberapa botol yang dijadikan sebagai pot, jadi tanaman itu ditaruh di pot. Nah, namun karena pandemi, jadi beberapa pot-pot maupun tanaman itu ada beberapa yang rusak, iya, ada yang mati. Jadi mungkin kita akan melakukan beberapa program lagi ke depannya buat memperbaiki tanaman-tanaman tersebut. Jadi mungkin suatu lahan itu, luas lahan nggak bisa mempengaruhi banget ya. Jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkan media-media tanaman yang ada. Oke, semoga program kedepannya sukses terus ya Eko Kampusnya. Untuk Ivi, terima kasih loh udah mau diwawancara. Wah, ternyata banyak ya informasi yang dapat kita jadikan pelajaran dari narasumber kita barusan. Kita semua tahu bahwa sampah plastik merupakan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, kami mengadakan kegiatan pembersihan sampah secara rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kampus. Dengan memakai botol minum yang bisa dipakai berulang-ulang, kita turut mengurangi sampah plastik dan membuat lingkungan tetap bersih. Aksi lain yang bisa dilakukan ialah tetap menjaga kelestarian tumbuhan dengan tidak memetik bunga. Seperti kata pepatah, tidak mengambil apapun kecuali gambar dan tidak meninggalkan apapun kecuali jejak. Bukannya malah meninggalkan sampah. Tujuan berdirinya Eko Kampus adalah untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mempromosikan kesadaran tentang isu-isu lingkungan di kalangan masyarakat, fakultas, dan staf.
Keanekaragaman hayati atau biodiversitas mengacu pada variasi kehidupan di bumi, termasuk berbagai spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta keragaman genetik dalam populasi spesies tersebut. Konsep keanekaragaman hayati mencangkup tingkat keanekaragaman yang ada di semua tingkat organisasi kehidupan, mulai dari keragaman genetik di dalam suatu spesies hingga keragaman spesies di suatu wilayah atau ekosistem. Keanekaragaman hayati tidak hanya mencakup hewan-hewan saja, melainkan mencakup banyak hal seperti keanekaragaman spesies, genetika, ekosistem, habitat, fungsional, lalu keanekaragaman morfologi dan perilaku. Di Universitas Negeri Surabaya, kami percaya bahwa keanekaragaman hayati adalah aset berharga yang harus dijaga dan dikembangkan. Melalui ekokampus kami berkomitmen untuk menggali potensi kekayaan alam dan mendorong kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati. Bersama-sama, kita bisa menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Bersama membangun ekokampus untuk keanekaragaman hayati,